Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang lalu Bu Seni japri saya untuk jadi pemandu. Saya nggak berpikir bahwa saya jadi pemandu pertama. Jadi mungkin pagi ini saya lebih banyak eh, testimoni barangkali. Alhamdulillah sampai hari ini saya sudah lebih dari 8 tahun mengikuti olah napas dan olah gerak BEP dan telah menikmati manfaat-manfaat BEP bagi kesehatan saya. Periode 8 tahun lebih kelihatannya sudah lama, tapi itu menurut saya bukan merupakan ukuran bahwa saya lebih baik daripada mereka yang belakangan mengikuti olah napas, olah gerak BEP. Terbukti kalau kira-kira setahun yang lalu, waktu itu Pak Priyadi datang ke Latber Kokel 4 dan melakukan survei pengetesan dengan menggunakan smartwatch untuk melihat hasil daripada olah napas, olah gerak kita. Ada beberapa orang yang dites. Ternyata hasilnya saya termasuk dalam medium, artinya ada yang mereka belakangan ikut olah nafas, olah gerak DIP, namun hasilnya lebih baik. Setelah saya menanyakan pada Pak Piadi, juga saya berdiskusi dengan Pak Badyo, rupanya saya kurang memperhatikan dalam eh, olah nafas terutama. Ketika tarik nafas, biasanya saya hanya mengutamakan tarik nafas pelan, tapi menurut Pak Badyo itu harus ditambah dengan nafas dalam-dalam. Jadi seperti halnya kita ketika pilek dan pelan. Saya mencoba memperbaiki terutama olah nafas saya dan juga ritme dari olah gerak saya. Kan seringkali kita diberitahu ritmenya itu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Jadi ada standar di situ yang kira-kira satu seri itu 76 detik. Saya mencoba mengikuti itu. Bahkan kadang-kadang saya pelankan ketika latihan sendiri. Dan hasilnya memang lebih baik. Saya terasa lebih bugar. Bahkan seringkali saya menggunakan olah nafas, olah gerak BEP itu sebagai doping. Ketika saya habis bepergian dan merasa capek, saya bukannya langsung beristirahat, tapi saya doping dulu bangsa 10 seri. Hasilnya luar biasa. Rasa capeknya itu jauh berkurang. Juga ketika saya merasakan gejala-gejala mau pilek, mau flu, saya doping juga dengan olah nafas, olah gerak BEP. Biasanya saya doping mencapai 20 seri. Dan alhamdulillah gejala-gejala flu itu hilang dan saya tidak jadi terkena flu. Jadi itu manfaat-manfaat yang saya peroleh. Ketika saya masih muda, saya mempelajari beberapa olahraga pernapasan ketika bersekolah maupun ketika awal-awal saya bekerja. Namun saya hanya bertahan kurang dari 1 tahun. Ada rasa kebosanan karena waktu itu masih muda. Dan juga saya merasakan bahwa dalam ilmu pernapasan tersebut, ilmu yang diberikan itu sangat tergantung daripada kehadiran pelatih. Jadi hanya memperoleh tambahan ilmu itu dari pelatih dan relatif karena seminggu sekali sangat lambat sekali memperoleh pendalaman ilmu olah napas tersebut. Namun setelah saya mempelajari olah napas, olah gerak itu ilmunya itu sangat mudah diperoleh. Ada buku-buku referensi yang kita baca, baik yang TOB, The Origin of Bioenergy Power, maupun TEIB, The Essence and Implementation of Bioenergy Power.
juga buku-buku materi waktu mengikuti TOT maupun waktu mengikuti pengayaan. Jadi banyak sekali kesempatan untuk menambah ilmu-ilmu BEP. Namun setelah 8 tahun lebih, saya pun merasa masih banyak yang perlu saya pelajari. Dan kita itu sekarang beruntung ada LPK dan LKR yang selalu mengupdate mengenai ilmu-ilmu BEP. Jadi di sini bagi Bapak Ibu yang selalu mengikuti perkembangan mengenai ilmu-ilmu BEP itu akan memperoleh manfaat yang lebih besar dibanding mereka yang kurang aktif mengikuti pengembangan ilmu-ilmu BEP. Dan yang terakhir yang saya alami yang merupakan suatu hal yang luar biasa bagi saya sendiri, saya membaca di buku TOB maupun TEB mengenai telepati. Di situ telepati menurut HCA itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara vertikal. Saya memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ketika selesai sholat malam. Dan yang kedua bisa dilakukan secara horizontal dengan langsung kepada sasaran yang kita telepati. Karena saya hanya membaca ilmu-ilmu telepati dari sumber-sumber yang lain, saya tidak mau ambil risiko, saya hanya melakukan secara vertikal. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat-saat yang memang memungkinkan, yaitu terutama ketika Qiyamul Lail. Dan itu ternyata berhasil. Dan berhasilnya tuh bukan sekali dua kali, tapi beberapa kali. Sebagai contoh, ketika istri saya masih hidup, anak saya yang laki itu karena dia bekerja di Palembang 2 minggu dan 2 minggu di Jakarta, itu rajin mengunjungi mamanya, ngobrol sampai lama-lama. Tapi setelah istri saya meninggal, dia hampir-hampir nggak pernah mengunjungi saya. Mungkin dia lebih nyaman berbicara dengan almarhumah istri saya. Karena kalau telepon dengan saya pun cuma nanya, Pak, apa kabar, sehat? Cukup begitu. Agak tersinggung juga saya sebetulnya, tapi karena mungkin kenyamanan dia adalah seperti itu. Nah, ketika lama tidak berkunjung, saya mencoba melakukan telepati. Dan alhamdulillah nggak sampai 1 jam tiba-tiba dia ketok pintu, kabar Pak, langsung dia mulai ngobrol. Dan itu terjadi beberapa kali. Demikian juga ketika saya ingin telepon mengenai suatu hal tentang BEP dengan Pak Padjo, ternyata Pak Padjo menyampaikan bahwa dia ingin juga membicarakan hal itu. Jadi ini manfaat daripada telepati yang saya peroleh setelah 8 tahun lebih mengikuti olah napas, olah gerak BEP. Ada satu hal yang mengkhawatirkan bagi saya. Saya hobi menonton siaran TV tentang olahraga, terutama sepak bola, bola voli, dan tenis. Akhir-akhir ini saya bisa melihat ketika seorang pemain tenis mau melakukan serve, itu saya bisa merasakan, oh ini akan berhasil, oh ini akan gagal. Jadi itu kadang-kadang membuat saya khawatir juga gitu loh. Kemampuan yang begitu tuh membuat saya khawatir. Saya pernah berbicara dengan Pak Herbas sebelum beliau sakit, dan akhir-akhir ini saya juga berbicara dengan Bu Anis. Mereka memberikan tip-tip yang sangat bagus mengenai telepati. Jadi ini adalah kehebatan daripada olah napas, olah gerak BEP. Badan sehat, dan kita satu hal lagi yang paling membuat saya bahagia itu adalah silaturahmi. Silaturahmi di komunitas Vapers Indonesia itu menurut saya luar biasa. Saya bisa kenal walaupun awalnya dengan daring, tapi kalau ketemu kita sudah ketemu seperti teman lama. Dan membuat saya merasa bahagia karena teman saya semakin banyak.
Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Mungkin ini bukan testimoni, tapi lebih banyak curhat barangkali. Mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita awali dengan